Nah di sana kan sekarang nih banyak nih orang-orang luar yang nyangkut nih, kayak Septi di sana nyangkut, Mhm. nggak bisa pulang juga. Terus kalau orang luar mau pergi-pergi sama orang yang citizen China itu dibeda-bedain nggak sih? Misalnya harus perginya gimana? Harga termometer itu kan, termometer yang tembak itu, sekarang udah 100 ribuan. Kalau ngobrol di jalan ditangkap nggak? Oh ada lagi orang ciuman $700 langsung dendanya. Oh, ada yang lucu lagi di sini. Kan Februari ya, 14 Februari Valentine Hmm. kan ya. Ada peraturan eh selama Valentine tidak boleh ciuman. Jadi di 14 Februari itu tuh bener-bener yang SMS itu dari kepolisian. Jadi itu kan kita kalau orang luar lah ya, kita habis yang apa namanya, habis bikin visa atau sebelum bikin visa kan kita harus kayak lapor diri atau minta kertas itu kan ya untuk kita bikin visa itu ya. Oke. Nah itu kan nomor HP kita kan terdaftar. Jadi kalau ada pengumuman apapun atau ada peringatan apapun dari kepolisian pasti masuk ke kita. Nah aku tuh dapat SMS dari kepolisian sama provider HP. Nah SMS-nya tuh isinya sama untuk Valentine tahun ini tolong bukejican, nggak boleh makan rame-rame, bukejianshou, bukejianwen gitu, intinya gitulah. nggak boleh gandeng tangan, nggak boleh ciuman, nggak boleh kumpul makan bareng di satu tempat gitu, nggak boleh. Itu benar-benar ditulis dengan sangat detail. Tidak boleh gandengan, tidak boleh ciuman, tidak boleh jalan-jalan kemana. Nggak ada peraturan itu juga nggak bisa kan kamu? Iya juga sih, dia di luar kota ya, mau Nah, gimana. Tapi waktu itu dia lagi di Indo, aku di sini, Mepanpa. nggak apa-apa ada boneka tuh banyak di belakang. Iya, Nah, itu ada boneka. iya, cuma bisa sama Bentar, dia. pesannya itu dikirimnya dalam bahasa Mandarin. Iya, pesannya dalam bahasa Mandarin. Gak apa gunanya coba kan nggak semua orang ngerti. Nah, itu kan ada fitur tuh di apa di Google kan ada Google Translate, kan bisa tinggal di copy paste gitu. Kan nggak semua orang mau buka Google Translate. Bilangin dong harus Ya kamu itu balas. harusnya aku balas tidak semua orang bisa Mandarin, jadi tolong pakai bahasa Iya. Inggris gitu ya. Kalau kamu tulis aja Waputung Hanyu. Kamu tulis di situ. Tapi kamu tulisnya pakai Mandarin. Aduh, bukan putong gitu ya, sama Iya. aja bisa balas tapi Nah, padahal ngerti. Gitu. tapi sering loh. Jadi kalau di Guangzhou pas aku baru-baru datang ke sana kan waktu itu sempet temenku ngeliat itu mesin capit boneka. Hobi bener dia main mesin capit boneka. Terus aku rekam Uh-huh. dia main. Terus dimarahin sama satpam di sana. Terus satpamnya marahinnya pakai Mandarin kan. Terus aku belaga nggak bisa Mandarin sama sekali. Jadi aku balas dia pakai Inggris. Terus dia masih marahin lagi pakai Mandarin. Sampai jadi teriak-teriakan. Kan orang sana kalau marah-marah, kalau negor orang teriak-teriak. Uh, Terus teman-teman yang baru pertama kali ke China bengong itu ngeliatin aja. Kata dia orang nggak, lu mereka berani. nggak ngerti. Nah iya. Jadi memang memang orang sana nggak tahu kenapa hobi banget teriak-teriak. Kalau orang sini hobi teriak itu karena satu populasinya terlalu banyak. Semakin banyak orang kan semakin keras mereka lagi ngomong gitu, apalagi di kongkong changhe gitu kan, di tempat umum orang makin banyak. Kalau kamu ngomongnya suaranya kecil, mereka nggak akan bisa dengar. Apalagi di MRT kan, suara MRT kan keras banget tuh, ya kan. Nah, kamu otomatis kalau mau ngobrol sama teman kan, kalau di MRT harus teriak-teriak karena kepengaruh sama banyaknya orang atau suara kendaraan itu sendiri. Terus ada karena terbawa kebiasaan setiap hari jadinya gitu deh. Sekarang kan lagi COVID nih, orang nggak banyak di luar. Harusnya suara mereka memelan dong. Nggak butuh teriak-teriak lagi, sepi bener. Loh iya dong. Kalau di Poncol kayaknya tetap teriak-teriak deh. Gitu. Soalnya kan Poncol sekarang udah lumayan rame sih ya untuk yang perkotaan. Jadi area mall itu udah rame banget. Kalau aku pergi jalan ke sana kan kemarin ngepas ada urusan kan ke kota sebentar. Itu Sendiri udah dong. rame. Bentar, sendiri dong. Sepi Iya, dong. sendiri. Gandeng-gandeng. Nggak ada yang gandeng. Oke, lanjut. Sedih banget. Itu jalan udah rame, apalagi ramenya yang di jam siapan ya, jam pulang kerja gitu kan rame banget ya tahu. Nah tapi selama pandemi itu selesai, jadi kan pandemi kita cuma 1 bulan doang. Bentar, pandeminya belum selesai loh. PSBB. Kalau untuk
gimana ya, untuk di sini tuh sebenarnya udah selesai. Sebenarnya udah selesai karena kita nggak boleh apa ya, kita untuk social distancing itu cuma sampai akhir Februari, Oke. minggu ketiga Februari. Nah, setelah minggu ketiga Februari itu semua orang diperbolehkan untuk kerja, kembali bekerja. Tapi ada dibatasi. Dibatasinnya itu misalkan satu kantor kamu itu isinya 20 orang dan itu terlalu banyak misalkan. Nah, itu bakal diganti jadi shift atau mungkin kamu bakal diganti shiftnya kayak ini yang kerja pagi 10 orang, kerja yang malam 10 orang, atau 3 hari yang kerja 10 orang, yang 3 hari kemudian 10 orang, kayak gitu. Terus jam berangkat dan pulang kerjanya itu ada yang normal, ada yang tetap, atau ada yang dibikin agak siang gitu. Para hostmate aku kemarin dia itu kan normalnya kerja itu jam 9:30. Tapi karena COVID ini dan memang kantornya dia itu kan rame. Jadinya ada kantor yang dibatasi satu hari ini tuh cuma beberapa orang, di absen, besok yang datang siapa gitu kan ya. Terus sama berangkatnya itu jadinya 10:30, tapi pulangnya jadi awal, pulangnya jadi jam 5:30 Gaji? gitu. Gaji tetap, Gaji tetap enak ya? karena kan dia kerjanya di sini. Kalau misalkan dia posisinya ada di Indo, mungkin ada penyesuaian gitu. Berarti di sana cuma perusahaan teman kamu doang itu yang nggak dipotong atau memang semuanya nggak ada yang dipotong tuh gaji-gaji orang? Untuk bagian itu aku kurang tahu ya. Cuman untuk bagiannya teman aku ini dia nggak ada pemotongan gaji. Cuman jam kerjanya aja dan juga piket-piket kerjanya itu yang diatur. Gitu. Coba sih tanya teman yang lain biar podcastnya lengkap, biar episode ini lengkap juga terjawab. Boleh. Tapi juga ada yang dibikin piket-piket gitu sih. Bentar ada motor lewat, berisik banget. Oke, udah lewat. Kenapa dibikin apa piket? Iya, kayak cuma boleh masuk berapa hari, nanti sisanya boleh berapa hari gitu. Tapi berarti juga kalau nggak salah sih sempat ada orang yang perusahaannya itu sempat memberlakukan pemotongan gaji ya karena efek dari setiap harinya cuma boleh berapa orang yang sangpan yang kerja. Online shop gimana? Tetap rame-rame aja selama COVID, nggak peduli mereka ya? Online shop di sini ya? Online shop di sini sebagian besar mereka milih untuk tutup. Tapi mereka tetap menerima orderan, cuman mereka akan ngomong sama customer kalau mereka akan kirim barangnya itu ketika udah dirasa aman sama pemerintah. Jadi mereka benar-benar nurut aja gitu. Pemerintah bilang, oh sekarang udah aman untuk online shop, udah bisa mulai beroperasi. Karena kan online shop itu kan mereka kerjasama sama kurir-kurir kan ya. Nah, kurir-kurir itu setahu aku dari akhir Januari, dari Sincia itu sampai akhir Februari, itu kurir yang berlaku, yang bisa kerja normal itu cuma 2, sisanya libur. 2 ini 2 perusahaan atau 2 gimana? 2 perusahaan. 2 perusahaan. Iya. Dan yang libur makan pakai apa? Nggak tahu. Oh ya, ini bahkan yang kan di Wuhan nggak boleh keluar tuh, berarti mereka nggak bisa kerja dong. Terus mereka makan pakai apa? Nah, mungkin ada mereka itu WFH. Jadi kan mereka kalau yang di Guangzhou ini, kalau yang di Guangzhou sih akhir Februari ya. Kelihatannya untuk yang di Wuhan mereka itu banyakkan sudah diberlakukan WFH. Jadi aslinya mereka itu boleh masuk kerja itu di tanggal 4 Februari kalau nggak salah. Bukan. Minggu kedua Februari. Minggu kedua Februari itu harusnya hari mereka mulai kerja kalau nggak ada COVID. Nah, kan nggak mungkin ya mereka nggak kerja ya gitu. Karena kalau nggak mereka nggak digaji lah apa segala macam. Dari awal itu udah diberlakukan yang namanya WFH, kerja di rumah. Mereka yang dipantau sama atasan masing-masing, yang di absen, nanti sesekali bakal dicek pakai video call. Ada yang nanti ada deadline untuk kerjain laporan, untuk proyek-proyek, itu ada yang harus disiapin gitu. Itu ada jamnya masing-masing gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa kerja di rumah. Potong rambut gimana? Ya terpaksa tutup. Kalau di Guangzhou untuk tempat potong rambut itu sampai ada yang harus tutup sih. Yang itu yang murah banget tuh, yang cuma 15 kuai ya kalau nggak salah. Atau 10 sih yang di itu. Sampai lupa nama tempatnya. Yang restoran Indo apa nama tempatnya? Walmart ya? Indo Walmart. ya?
Walmart Walmart kan situ. ada tempat potong rambut murah tuh. Tahu nggak? Heeh. Nah, di Masih kok, masih ada kok. masih buka. Masih. Oh, mereka nggak tutup ya. Oh, Enggak. tempat gym Honda gimana Honda? Tempat gym. Honda harusnya masih jalan ya, kan itu di dalam hotel. Oh, hotel berarti hotel buka. Cuma sepi kali ya. Siapa yang mau masuk hotel? Iya, nah untuk masuk ke hotel awal Maret itu hanya diberlakukan untuk orang China. Jadi orang luar kayak kita itu nggak boleh. Orang China mana yang mau ke hotel lagi Ya COVID? mungkin yang dari luar kota kan, misalkan kamu dari mana, dari Beijing datang ke Guangzhou gitu. Oke. Misalkan dalam keadaan memang terpaksa pergi, kamu harus tinggal di hotel. Mereka taat banget ya posisinya di sana, yang nggak ada yang bandel-bandel. Nggak ada yang bandel, bener-bener disuruh social distancing, mereka bener-bener di rumah gitu. Jadi aku waktu itu pernah belanja kan, memang tempat di sini kan pada sepi, tempat makan nggak ada yang buka sama sekali. Nah, ada beberapa teman yang masih tinggal di Guangzhou dan aku open aja gitu loh, siapa yang pengen makan datang aja ke rumah gitu. Jadi kan aku belanja buat mereka gitu kan. Nah, aku pergi ke supermarket, aku dengerin tuh para pekerja-pekerja di sana yang tinggal di swalayan gitu. Mereka bilang, kalau bukan karena kerja, gue nggak akan pergi keluar. Kalau bukan karena kebutuhan, gue nggak akan pergi keluar. Ini virusnya bener-bener serem banget gitu. Itu semua orang yang tinggal, yang kerja di situ, mereka ngomong hal yang sama. Ini kalau bukan karena kerja nih, gue nggak akan pergi. Ini kalau bukan karena kebutuhan rumah nih, gue nggak akan pergi. Gue mendingan stay di rumah gitu. Berarti instruksi dari pemerintahnya untuk sampai ke masyarakat itu sampai banget ya. Sampai banget. Soalnya di tempat Gitu. di sini ya, tempat aku yang di kabupaten itu masih ada yang pakai masker malah diketawain. Jadi aku dikasih tahu sama temen aku kalau di sana pakai masker malah diketawain. Sebenarnya itu malah yang mentertawakan ya, itu yang rada aneh gitu ya. Mungkin Karena memang nggak nyampe kali Chef informasinya. antara nggak nyampe atau mereka memilih untuk tidak menghiraukan. Ya, mereka pilih untuk cuek aja gitu. Apa Bentar. sih, toh juga nggak akan Bentar, Chef. sampai sini. Tidak menghiraukan. Menghiraukan itu kan artinya cuek. Tidak menghiraukan ya artinya peduli dong. Bentar, bahasa Indonesia gue yang jadi bahasa Indonesia gue yang jadi aneh. Jadi mereka memilih untuk tidak mempedulikan peringatan that's itu. it. Nah, pakai Mandarin nanti gua kasih subtitle lah, Puyao Kuan gitu ya. Asik. Ya gitulah, banyak banget kan, aku juga lihat berita di Indo ya, mereka itu lebih memilih untuk uswowe lah, mereka nggak peduli lah, pokoknya gue butuh pergi keluar gitu. Uswowe itu Iya. males kasih subtitlenya. Jadi apa ya, mereka yang cuek lah pokoknya lah gitu. Orang Indo banyak yang cuek gitu masalah Banyak, ini. banyak. Mungkin nggak bisa dibilang cuek juga ya. Mungkin ada yang udah tahu informasinya sampai, tapi kalau nggak keluar, nggak kerja, nggak bisa makan. Tapi kalau misalkan keluar, butuh kerja, butuh untuk beli makan gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak pakai masker, bukannya dia malah mencelakakan dirinya sendiri gitu. Jadi tetap ada yang pakai masker, tetap ada. Cuma di kabupaten, beberapa kabupaten itu begitu, sempat aku dikasih tahu teman, katanya mereka diledekin malahan pakai masker. Sempat ada gitu, tapi mayoritas sih pakai lah di sini. Ya, Cuma yang masih masih agak masalah dikit, yang pas masker masih mahal. Itu bahkan aku juga nggak beli sih masker, jujur nih. Masker aku nggak beli pas masih mahal itu. Pakai masker kain. Iya, masker kain nggak apa-apa sih. Waktu itu kan belum banyak. Waktu itu masih harus maskernya, dibilang harus masker medis, mahal bener. Sampai aku mikir ya, di dorm aku itu masih banyak bener masker. Jadi kan pas di Beijing, jadi pas zaman aku di Beijing itu kan mereka bukan kabut, polusinya masih parah. Jadi aku punya masker banyak banget. Terus teman-teman yang datang cuma belajar 4 bulan, 6 bulan, itu kan mereka cadangan masker dan gak kepake dong pada akhirnya. Akhirnya dioper ke aku semua, jadi aku masker banyak bener di kos. Nah, ini sekarang masker kamu yang ada di SUSE nih, yang di dorm nih, gimana kabar ya? Jamuran nggak ya? Lo nggak tahu sih. Untuk pengumuman sekolah gitu, masalah mereka untuk ngurusin SUSE kayaknya nggak dikasih tahu juga. Tapi gimana? Sekalipun mereka urusin ya, aku kunci di kamar. Maksudnya kan Tapi kan di dorm kan ada punya kunci. Kan ada lemari. Lemarinya tak gembok lagi. Ya percuma aja. Oh ya. Iya sih.
Di Guangzhou gimana Minimal sih? buka lah. Kalau barang ditinggalin nggak dipakai sama sekali, jamuran nggak sih? Enggak sih, aku pernah ninggalin dorm aku 2 bulan kan, 4 bulan yang waktu aku magang. Kan aku Hmm. balik Indo tuh dari akhir bulan 6 sampai Oktober. Kan aku Hmm. di Indo tuh karena magang kan. Sampai di sini nggak jamuran kok. Paling cuma Oh. lembab, terus pintu balkon dibuka aja. Nanti kan Hmm. ada angin masuk, ada matahari masuk itu udah nggak masalah kok. Kalau dalam Dijemur lemari, dulu aja sehari. kalau dalam lemari, Nggak apa-apa, aman, oh, aman ya. aman, aman, Oke, aman, aman. kita buat pengumuman nih ya, buat yang LDR sama safety, safety nggak jamuran kok di sana, aman. Nggak jamuran, santai, nggak jamuran. Cuman tangannya udah mulai kelihatan ada sarang laba-labanya gitu kan, udah lama nggak digandeng. Oh, kode ya. Ya nih kode, udah banyak sarang laba-laba, nggak pernah digandeng. Cuma bisa gandeng sendiri. Nggak apa-apa, berdoa dong. Hmm, Bagus nih begini. ya, berdoa. Terus Tempatnya untuk keadaan di Indo gimana nih jadinya? Sampai sekarang PSBB katanya mau dipanjangin ya? mungkin nggak bisa bilang keadaan Indo ya, bilangnya keadaan Jakarta karena tiap kota kan beda. Oh iya. Dan Untuk bahkan PSBB di tempat kamu? di tempat aku aman, nggak ada PSBB kelihatannya. Orangnya takut, awal-awal orangnya takut, bukan PSBB jadi awal-awal orangnya takut, jadi sempat sepi, orang-orang takut keluar, Hmm. lama-lama bohwat juga, udah pada keluar. Sekarang udah rame, udah kayak nggak ada apa-apa sekarang mah. Tapi pasiennya sedikit ya yang kena ya? Yang kedeteksi tepatnya ya. Aku nggak berani bilang dikit, tapi semoga aja beneran dikit. Iya, amin. Soalnya begini loh, tempat aku gini kan masih daerah dibanding sama Jakarta, kalau dibanding Jakarta. Jadi mungkin informasi yang masuk juga masih belum sehebat di Jakarta. Jadi mungkin juga kalau misalnya demam atau apa, mereka merasa, oh masuk angin, kerik. Bisa terjadi Ya seperti itu itu. yang bisa yang jadi joke kita juga selama di sini kan, karena gejala COVID ini itu kan sebenarnya gejala yang sangat umum. Mm-mm. Kalau misalkan benar-benar pengen tahu kena atau enggak, itu memang lebih baik ke rumah sakit. Kayak banyak orang kan yang mereka awal-awal Indonesia kena gitu kan. Itu banyak banget yang tanya sama aku, itu gejalanya gimana sih gitu. Nah, dari pemerintah sini pun cuma bilang, kalau misal tiba-tiba demam, terus panas, ya demam ya panas ya, batuk gitu kan, terus demamnya agak lama, itu coba langsung ke rumah sakit aja. Kalau di China sendiri ada rumah sakit yang ditunjuk. Sebenarnya ada rumah sakit yang nggak ditunjuk sama rumah sakit yang ditunjuk. Rumah Mm-mm. sakit yang ditunjuk ini mereka yang mungkin, ini yang mungkin sih ya, ini karena temen aku kan ada yang jadi dokter. Dia Mm-mm. bilang rumah sakit di China yang ditunjuk ini memang yang dinilai mereka bisa menjaga kebersihan dengan sangat baik dan mereka memang punya kriteria-kriteria khusus yang bisa menyediakan atau mereka memang mampu untuk membantu penanggulangan atau mungkin pemeriksaan COVID secara detail gitu. Hmm. Jadi ada beberapa rujukan rumah sakit, ada yang ditunjuk, ada yang enggak gitu. Oke. Jadi Ini, kalau misalkan mereka pergi periksa pun nggak usah takut antara mau ketularan atau enggak gitu. hmm. Nah, China ini kan termasuk negara yang sukses menangani COVID lah bisa dibilang. Karena kan mereka Mhm. jumlahnya 1,7 miliar, tapi mereka bisa dengan mengontrol semua warga-warganya tuh. Dan mungkin juga warganya bisa dibilang punya kesadaran ya. Jadi ya akhirnya mereka bisa melewati COVID ini kan. Sampai sekarang Mhm. udah bisa mulai normal lagi. Wuhan sendiri juga sekarang udah mulai buka ya. Iya, Wuhan sendiri udah mulai buka, cuman waktu awal-awal Wuhan buka kota, itu mereka masih mengisolasi diri di rumah. Kalau sekarang, Sekarang udah mulai normal. jadi kalau yang safety lihat ya di sana apa sih yang membuat benar-benar masyarakat ini bisa menangani gitu loh. Padahal warganya banyak Yang banget. membuat yang membuat mereka memilih nurut sama pemerintah gitu ya untuk mereka benar-benar bisa mendengarkan adalah satu, mereka rajin banget dengerin berita. Dan yang kedua, setiap berita itu adalah berita terupdate yang disampaikan sama ketua peneliti COVID itu sendiri. Nah, ketua peneliti COVID itu kan setiap hari benar-benar yang di-expose kan. Dia Mm-mm. punya kemajuan apa setiap hari itu bakal diceritain gitu di berita gitu kan.
Berarti mereka bakal tahu gitu. Nanti bahkan sampai yang COVID ini berevolusi gitu kan. Jadi COVID-nya itu virusnya ada sempat kebagi dua gitu. Aku lupa sih kodenya apa aja. Ada satu yang sangat bahaya banget kok, yang kode pertama, dan yang kedua itu kode yang untuk ini COVID tapi yang lebih mild gitu, nggak yang bukan yang parah punya gitu. Nah mereka tuh bahkan tahu sedetail itu. Mereka diberitahu sedetail itu untuk penelitiannya, untuk cara menangani segala macam. Mereka benar-benar dikasih tahu semuanya gitu. Dan bahkan juga dikasih tahu kayak aku tadi bilang di awal, mereka dikasih tahu area mana saja yang bahaya gitu. Mereka benar-benar dikasih tahu semuanya secara gamblang. Jadi mereka tahu bagaimana caranya mereka untuk mengantisipasi diri gitu.